Tolong jangan skip video ini, waktumu cuma sisa 5 tahun ketika Anda membuka video ini. Kalau Anda tidak tonton video ini, Anda akan sangat menyesal karena banyak informasi dan syarat informasi yang harus Anda ketahui dalam 15 menit ke depan untuk menjadi sebuah wawasan baru. Dan silakan putar 5 tahun dari sekarang, Anda tidak akan menyesal menyelesaikan video ini dari awal sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Video ini saya bukan menakut-nakuti, bukan membuat Anda cemas, bukan membuat Anda overthinking, tapi video ini justru membuat Anda akan mendapatkan banyak peluang emas. Dari peluang-peluang emas ini, justru Anda akan mendapatkan informasi yang paling penting supaya Anda bagaimana memanfaatkan teknologi, yang mana teknologi sekarang ini tidak secanggih, lebih canggih dibanding 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu teknologi banyak yang ketinggalan, tapi kalau zaman sekarang Anda bisa mengendarai wave teknologi ini, saya yakin 5 tahun ke depan, siapa tahu Anda bisa jauh lebih sukses dibandingkan orang-orang seusia Anda. Saya ada 6 poin yang mau saya bahas. Nah, saya mulai dari poin yang pertama, yaitu demografi hantu menjadi era pencipta value. Teman coba perhatikan ya, khususnya AI. Kecepatan AI ini kan banyak sekali membuat orang pesimis. Loh Pak, lain kali kan akuntan bisa digantikan AI. Kasir digantikan mesin. Lalu ke depan kita mau kerja apa Pak? Kan semuanya dibunuh pakai AI. Sabar. Sahabat SW30, saya selalu melihat masalah itu sebagai peluang. Saya tidak pernah melihat masalah itu sebagai sebuah ancaman, sedikit pun. Banyak sekali peluang-peluang baru yang bahkan 10 tahun yang lalu, sebelum ada AI itu malah sekarang tercipta yang baru. Tapi saya selalu bilang bahwa pecundang selalu melihat masalah, tapi pemenang selalu melihat peluang. Nah, kalau Anda mentalnya pecundang ya sampai kapanpun ya Anda tetap seorang pecundang. Justru kalau saya lihat ada sebuah perubahan itu pasti ada peluang. Bukankah transformasi selalu terjadi? Bagaimana seorang Newton menjadi ilmuwan itu karena perubahan. Bagaimana pencipta lampu? Kalau enggak kita meeting pakai lilin, itu juga peluang. Bagaimana pesawat terbang Wright bersaudara? Itu kan awalnya semua adalah perubahan. Dan mereka bisa lihat peluang. Dan mindset pemenang selalu melihat itu sebagai peluang. Pecundang selalu mentertawakan. Ketika Wright bersaudara menerbangkan pesawat, dia selalu melihat itu, nggak lama lagi pesawat jatuh. Pecundang selalu ingin orang disamaratakan dengan mindsetnya mereka. Dan itu banyak sekali. Dan itu adalah jumlahnya lebih dari 70%. Tapi saya yakin penonton kami, Success Before 30, orang-orang kalau nonton konten kami, pasti nggak tahan. Karena mental pecundang memang nggak kuat menonton konten Success Before 30. Di otak mereka adalah mental peminta, mental pengkritik pemerintah, mental buzzer, mental yang mana mereka itu selalu berharap 5 tahun sekali mendapatkan bantuan langsung tunai. Ketika musim politik mereka selalu menjadi orang-orang yang panen gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya selalu berkata kalau orang-orang seperti itu nggak cocok jadi penonton kami, karena mereka itu otaknya terlatih untuk selalu komplain, otaknya terlatih untuk menjadi pecundang, sehingga ketika diarahkan untuk menjadi pemenang nggak kuat gitu. Apakah zaman dulu ketika BCA tidak mentransformasi kasirnya dan akhirnya sekarang menjadi mesin setoran tunai, hari ini BCA tidak akan transformasi? Mungkin bagi orang lain, nah sekarang kasir sudah digantikan mesin setoran tunai, tapi juga banyak peluang kerja baru. Ya kan, kita harus tahu gitu loh. 10 tahun yang lalu nggak ada Gojek, tapi ada satu transformasi tercipta Gojek. Dan sampai hari ini pun Gojek juga tipikal orang yang jutaan orang masih sering demo, menuntut kenaikan upah ya, karena Anda punya skill seperti itu. Tapi kalau suatu hari internet punah, terus 3 juta orang mau kerja apa? Tapi Anda harus menciptakan value. Value creator, siapakah mereka? Yaitu 3. Tolong tulis di kolom komen sekarang ini juga. Orang yang pasti kreatif, problem solving, dan leadership. 3 poin ini itu akan menjadikan Anda manusia kreatif. Makanya sekarang kita lihat, saya sekarang kan di asosiasi ya, Asosiasi Content Creator seluruh Indonesia. Itu menaungi 17 juta orang yang sekarang digagas oleh Menteri Ekonomi Kreatif. Dan tahukah kalian, di kreativitas ini itu tercipta 17 juta lapangan pekerjaan baru. Banyak orang kreatif konten sekarang juga bisa gitu loh. Mereka make money dari situ. Dan terus terang, ketika Anda make money, nggak sedikit loh penghasilan Anda lebih besar daripada UMR.
Karena kuncinya kreatif. Di era sekarang memang dituntun kreatif. Yang kedua, problem solving. Pengusaha itu adalah problem solver. Mereka adalah orang-orang yang kalau tercipta masalah, mereka bisa menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga jelas leadership. Anda harus konsisten dengan apa yang Anda katakan. Karena orang yang mengingat itu adalah kata-kata Anda. Kreativitas, leadership, dan problem solving. Ini adalah 3 yang sangat penting yang selalu saya catat. Jadi catat baik-baik ya di bagian pertama ini. Apakah Anda hari ini menjadi value creator? Anda harus punya ini, kreativitas, problem solving, dan leadership. Itu bagian yang pertama. Tulis di kolom komen untuk mengingat selalu. Dan bagian yang kedua adalah dari budak menjadi CEO bagi diri sendiri. Kalau zaman dulu kita selalu berpikir waktu Anda dibeli sama bos Anda. Anda kerja 1 hari 8 jam, kemudian 1 bulan 40 jam. Anda digaji 5 juta. Maka waktu Anda dibeli per jamnya berapa? Nah, tapi sekarang Anda kan bisa jadi CEO bagi diri Anda sendiri. Misalkan nama Anda Yayu atau nama Anda Bambang. Anda kan bisa jadi CEO bagi PT Yayu. Di mana Anda saat ini dengan memanfaatkan kecanggihan smartphone, kalian kan juga bisa, aset utama itu pikiran kalian. Pikiran kalian harus tetap waras, pikiran kalian harus tetap fresh. Kalian bayangkan, saya ini udah membangun Success Before 30 sejak 2013. Tahun ini tahun ke-12 saya. Buktinya saya masih tetap bisa membuat konten. Artinya apa? Aset saya terutama adalah pikiran saya. Padahal saya sebelum membangun konten di Success Before 30, saya sebelum menjadi content creator, saya juga sudah pengusaha, tapi saya tetap menuntut adaptasi di zaman sekarang. Dan saya harus menjaga mental health saya untuk tetap kuat. Dan aset utama karena ini adalah bisnis saya sendiri. Sekarang, saya yakin kalau Anda saat ini berpikir sebagai karyawan untuk nunggu perintah, mulailah sebagai seorang entrepreneur. Ya, kita harus lihat masalah apa yang bisa kita pelajari. Seperti video saya yang lalu, tukang suruh, ya kan? Kalau Anda mau punya uang, baru bisa nyuruh orang. Kalau nggak punya uang, ya siap-siap jadi tukang suruh gitu loh. Kalau memang saat ini Anda mau pingin shifting dari tukang yang disuruh-suruh menjadi orang yang nyuruh, aset utama kalian pikiran kalian. Makanya sekarang anak-anak muda, itulah aset yang paling utama. Oleh sebab itu saya selalu tegaskan, dari budak menjadi CEO bagi diri sendiri. Itu poin yang kedua. Ingat pesan saya, aset utama ada pikiran kalian. Dan yang ketiga, mengubah patah hati menjadi kekuatan inti. Ratusan DM masuk ke saya ketika saya bikin konten yang galau. Saya nggak pernah bikin konten galau, tapi konten cinta banyak orang yang baper. Banyak anak-anak muda ini putus cinta. Terutama zaman sekarang ini kan begitu mudahnya jatuh cinta melalui sosial media. Dari awalnya like, komen, jadi DM. DM jadi tukaran nomor WA, apalagi dengan drama-drama romantisme anak-anak muda zaman sekarang. Memang betul, tapi ingat, Anda ketemunya di mana? Ketemunya di sosmed. Kalau ketemunya di sosmed, maka hidup Anda tidak jauh beda dari sosmed. Dan sosmed Indonesia penuh dengan drama. Dan penuh dengan drama itu setiap hari, drama yang FYP, drama yang viral adalah drama yang dibuat-buat. Meskipun relate dengan kehidupan nyata. Saya beda dengan kalian. Saya selalu tegaskan, kalau Anda sekarang ketemunya di sosmed, maka siap-siap hidupmu tidak jauh beda dengan dramanya di sosmed. Saya selalu mengutamakan bahwa ketika kalian patah hati, ketika kalian stres, maka yang terbaik bagi saya selalu ajarkan transformasi energi. Transformasi energi itu adalah gunakan energi patah hati itu menjadi energi yang kuat. Ketika Anda lagi putus cinta, gunakan energi itu menjadi energi yang kuat. Jangan seperti kayak kemarin, saya itu didatangin seorang petinju yang Holy Wing Sports Show itu. Namanya Raul, almarhum. Dia sempat ketemu sama saya, dan dia ternyata patah hati sama pacarnya. Dia terjun bebas dari lantai 20 berapa itu di Bandung, mati. Lah itu kan menggunakan energi patah hati, bukannya untuk latihan, tapi dia malah baper. Terus terang ya nyawa dia sudah selesai, nggak ada lagi. Nggak sampai di situ. Coba kalau kamu gunakan, emang wanita di dunia cuman kamu? Kalau kata-kata yang manis, wanita di dunia cuman kamu satu-satunya, saya kok nggak ahli ya suruh merayu seperti kayak gitu. Tapi kalau kalian ahli dan para wanita suka mendengarkan gombalan-gombalan seperti ini, dan itu banyak sekali berseliweran di sosmed, lebih baik saya hari ini menggunakan energi tersebut untuk memperkaya diri saya. Memperkaya itu dalam apa? Memperkaya wawasan, memperkaya fisik saya, yaitu saya mungkin pergi ke gym, saya melupakan atau mungkin lari. Running kan sekarang lagi naik daun ya. Jadi saya lupakan itu dengan lari, saya capek, saya mengeluarkan endorfin, fisik Anda yang jadi lebih bagus. Jadi bukan lagi kalian hari ini meratapi nonton konten sosmed yang sekarang scroll kayak gini terus, membuat jadi brain rot, dan akhirnya energi Anda
semakin drop. Kalau energi semakin drop, maka percayalah, ingat 10 tahun yang lalu, kontennya itu masih nonton video seperti ini. Konten sekarang, semuanya scroll ke atas seperti ini. Dan itu akan membuat Anda brain rot, otakmu jadi busuk. Brain rot itu kata yang paling populer sejak 2024 yang lalu. Dan sekarang, Anda sendiri patah hati, ini yang jadi bahaya. Tidak boleh. Anda harus mengubah energi tersebut dengan cari kesibukan lain. Makanya saya selalu pesan sama orang patah hati, cari kesibukan badan. Justru jangan nulis status galau. Jadi ubah itu jadi bahan bakar. Makanya saya selalu bilang kuncinya transformasi energi. Nah, yang keempat, yaitu jadikan hutan rimba menjadi taman kesuksesan. Mungkin bagi banyak orang melihat sama itu tidak, tanah kosong nggak bisa diubah jadi taman yang subur. Ada statement kayak gini, apalagi zaman sekarang banyak. Wanita akan rela meninggalkan pria yang naik brio demi pria yang naik G-class. Oh my God, saya selalu tegaskan, kalau Anda hari ini dihina oleh seorang wanita dan dia itu meninggalkan cinta kalian demi pergi dengan pria yang kaya, wajar. Karena kamu bukan siapa-siapa. Tapi justru jadikan itu sebagai motivasi yang paling kuat. Sumber motivasi yang terkuat untuk kamu pebisnis. Ingat, berapa banyak pengusaha sukses yang lahir dari dihina oleh pacarnya. Dihina oleh mantan pacarnya. Yang mana mantan pacarnya lari dengan pria lain yang dianggap kaya saat itu. Tapi berapa banyak pengusaha sukses yang akhirnya dia berpuluh-puluh kali lipat, bahkan ratusan kali lipat lebih kaya daripada dia lari sama pacar. Pembalasan dendam terbaik kepada mantan pacar yang meninggalkan kalian. Buktikan bahwa kamu punya mental kuat, kamu punya mental yang luar biasa, dan kamu adalah orang yang tidak bisa ditindas hanya karena cuma masalah uang. Nah, bisakah kamu menjadi pemenang seperti itu? Buat wanita kamu menyesal telah meninggalkan kamu. Buat wanita yang meninggalkan kamu 10 tahun kemudian menyesal. Kalau perlu, dia punya rumah di mana? Rumahnya dia itu mungkin 20 meter kali 20 meter, 400 meter persegi. Kamu bikin 4 hektar tanaman, kebun, dan istana di depan rumah mantan pacarmu itu. Biar dia menyesal. Iya kan? Nah, itulah pembalasan dendam terbaik. Itulah seorang entrepreneur yang hebat. Makanya saya selalu bilang kompetensi, tanggung jawab itu kuncinya pada akarnya. Jangan jadikan diri kamu di-drive oleh hal seperti itu. Ini khususnya untuk anak-anak muda. Bagian kelima, menyalahkan menjadi bertanggung jawab. Banyak orang memang mudah menyalahkan. Kamu lihat di kolom komen, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, menyalahkan bos. Energi menyalahkan itu memang gampang. Melempar tanggung jawab itu paling gampang. Tapi orang yang sukses 100% tanggung jawab. Mereka stop ketika kamu dikutuk, ketika kamu disalahkan. Jadikan energi itu sebagai perenungan pada diri. Ya sudah, memang sudah saatnya saya harus berdikari. Ingat, orang-orang sukses, badai pasti berlalu, adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Apakah kamu siap kerja keras? Yes, 14 jam per hari. Tidak ada orang sukses yang awalnya tidak bekerja keras. Anda cek aja. Ya, semua lelah. Nggak punya waktu pacaran, memang nggak punya waktu pacaran. Nggak punya waktu nonton, nggak punya waktu nonton bioskop. Nggak punya waktu santai-santai, nggak punya. Tapi kamu adalah calon entrepreneur hebat. Anda cek semua entrepreneur hebat. Mereka lahir dari masa-masa kelam. Mereka lahir semuanya dari masa-masa apa? Mereka tidak pernah mau menyalahkan. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri kenapa mereka tidak lebih baik. Siapapun. Ya, kembali lagi, mental pecundang atau mental pemenang. Dan yang terakhir, undangan ke garis finish bukan ancaman. Apa maksudnya garis finish? Kamu bisa melihat dirimu di 10 tahun dari sekarang. Kamu bisa melihat dirimu di 10 tahun dari sekarang. Siapakah kamu di garis finish? Kamu seorang billionaires, kamu seorang yang megang $1 juta, kamu punya perusahaan, kamu punya karyawan, kamu punya tim yang jumlahnya ribuan. Itu semua dimulai begin from the end. Kata-kata Stephen R. Covey, it's all begin from the end. Penulis buku 7 Habits, ya kan? Dan semua mulai dari akhir, bukan ancaman. Tapi orang-orang, alah bro, mikir jangan panjang-panjang. Yang penting rezeki hari ini dipikir hari ini. Pemenang nggak seperti itu. Pemenang selalu menganggap undangan, melihat dari garis finish, itu adalah calon pemenang. Saya selalu menulis target saya 10 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Waktu saya usia 19 tahun, saya menulis 26 mimpi saya. Waktu usia saya 29, 30, semuanya tercapai. Waktu saya usia 30, saya menulis 26 mimpi baru. 40 tahun, banyak yang tercapai. 40-50, saya juga menulis mimpi-mimpi baru saya. Dan banyak yang tercapai. Selalu begin from the end. Selalu melihat undangan di garis finish. Nah, sekarang, bagaimana dengan diri kalian? Sudahkah kalian menetapkan goals? 5-10 tahun dari sekarang, siapakah kamu? Makanya video ini
ini saya buat dalam hitungan 15 menit dengan satu tujuan, untuk membuat kamu berani bermimpi. Sukses untuk sahabat SV30 yang saya cintai. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi Anda. Dan jangan lupa like-nya. Tolong putar video ini 5 tahun dari sekarang kalau Anda sudah sukses. Dan saya tunggu Anda di kolom komen. Sukses untuk Anda. Salam hebat. Luar biasa.